Halo kawan-kawan sejarah, kami dari kelompok 5 dan 6 Ilmu Sejarah 2020 mata kuliah Dinamika Sejarah Islam Indonesia pengen sharing ke kalian semua tentang dua tokoh Islam nasionalis yang keren-keren. Siapa aja? Yang pertama ada Sukiman Wirosanjoyo dan yang kedua ada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Mungkin terdengar tidak asing karena dua tokoh ini pernah menjadi orang penting di pemerintahan Indonesia. Sukiman pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal dan Gus Dur yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Namun, peran dan kontribusi mereka tidak berhenti di situ saja, maka dari itu yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, Sukiman Wirosanjoyo merupakan seorang dokter yang aktif di bidang politik. Sukiman lahir di Kampung Beton, Solo pada 19 Juli 1898. Ayahnya merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang pangan, sementara ibunya merupakan seorang pendakwah yang aktif dalam kegiatan ceramah dan pengajian. Beliau menempuh pendidikan di Els Boyolali dari tahun 1907 sampai dengan 1914, kemudian lanjut ke Stovia dari tahun 1914 sampai 1922, dan lanjut lagi ke Universitas Amsterdam tahun 1923. Nah, dalam beberapa sumber, Sukiman itu lebih dikenal karena merupakan sosok di balik dicetusnya tunjangan hari raya atau THR. Namun, kiprah dan perannya tidak hanya itu saja. Sukiman yang memiliki pemikiran Islam dan nasionalis sangat aktif terlibat dalam perjuangan bangsa. Pemikiran politik Sukiman Wirosanjoyo ketika masih muda itu cenderung masih bersifat nasionalis. Ketika menempuh pendidikan di Stovia, Sukiman ikut dalam perkumpulan pemuda Jongjava. Jadi Jongjava itu merupakan perkumpulan pemuda pelajar Indonesia yang anggotanya meliputi Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Karena keaktifan, dedikasi, dan perhatiannya terhadap perkembangan Jongjava, beliau mendapatkan gelar anggota kehormatan. Ketika melanjutkan pendidikannya di Belanda, Sukiman juga aktif dalam Perhimpunan Hindia Belanda atau Perhimpunan Indonesia dan menjadi ketua perhimpunan pada periode kepengurusan tahun 1924 sampai 1925. Ada beberapa fakta unik ketika Sukiman bergabung di Perhimpunan Indonesia. Sukiman dan rekan-rekannya lah yang mencetuskan pemakaian bahasa Indonesia secara resmi dalam rapat atau pertemuan para pemuda di negeri Belanda, termasuk penggunaan kopiah. Dulu, orang-orang barat kesulitan membedakan orang Asia. Kadang mereka sering dikatakan orang Cina atau orang Jepang. Jadi, untuk dapat dikenali identitasnya, mereka gunakan kopiah sebagai suatu ciri khas. Bagusnya lagi, penggunaan kopiah tidak terbatas pada suku dan agama tertentu. Setelah kepulangannya dari Belanda, beliau mulai aktif di bidang politik. Sukiman berpikir sebagai seorang sarjana, ia harus mampu menjadi penggerak dan yang mampu menggempur kekuasaan kolonial yang ada di Indonesia. Pada masa ini, pemikiran Sukiman juga mulai berkembang ke arah keislaman. Beliau melihat bahwa saat itu yang menderita atas penjajahan adalah mayoritas umat muslim. Sukiman bergabung dengan beberapa partai seperti Partai Serikat Islam, Partai Islam Indonesia, Majelis Islam Ala Indonesia, hingga Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Nah, sama seperti sebelumnya, beliau menjadi anggota yang aktif menjalankan berbagai program mulai dari bidang kemasyarakatan, Islam, hingga nasionalis. Tidak berhenti di sana, pada masa awal kemerdekaan, Sukiman bergabung menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI tahun 1945. Dia juga menjabat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945 sampai 1949 hingga Perdana Menteri tahun 1951 sampai 1952 bersama Suwiryo. Dalam kiprah perpolitikannya, Sukiman memberikan banyak kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya seperti pencetus ide THR, di mana ide ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pamong praja, di mana kini juga kita kenal sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu juga beliau menggagas terbentuknya Sekolah Tinggi Islam atau yang kita kenal dengan Universitas Islam Indonesia yang berada di Yogyakarta, dan salah satu tokoh tanah air yang mendukung gagasan bentuk negara republik.
sebagai satu negara untuk satu bangsa dan satu tanah air. Melalui kontribusinya di bidang pendidikan, beliau memiliki keinginan untuk menggabungkan pembelajaran ilmu agama dengan sains umum. Lulusannya diharapkan dapat menjadi kader-kader yang tidak hanya memiliki pemahaman akan bangsa, tetapi juga pemahaman tentang agama. Pemikiran Islam dan nasionalis yang terlihat dari kiprah politiknya menggambarkan bahwa beliau memiliki keinginan yang besar untuk hidup sebagai sebuah negara yang merdeka dan sejahtera masyarakatnya. Nah, itu dia cerita kita tentang Sukiman Wirosanjoyo. Selanjutnya yaitu tentang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang akan dijelaskan oleh Ainun dan Nikita. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan nama Gus Dur merupakan seorang tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang pernah menjadi Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur dilahirkan dari keluarga muslim yang terkemuka dengan kedua kakeknya yang merupakan tokoh NU yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh yang besar. Semasa kecilnya, Gus Dur pernah menempuh pendidikannya di sekolah biasa dan juga pesantren. Dan sebagai seorang pemuda yang berprestasi, Gus Dur kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar setelah mendapatkan beasiswa. Setelah beberapa saat menempuh studinya di Universitas Al-Azhar, Gus Dur kemudian memilih untuk pindah ke Universitas Baghdad dan menamatkan studinya di sana. Gus Dur merupakan seseorang yang sangat gemar membaca dan sejak ia tumbuh dari kanak-kanak hingga remaja, ia mulai serius memasuki dua macam dunia bacaan, yaitu pikiran sosial Eropa dan novel-novel besar Inggris, Prancis, dan Rusia. Dan mungkin dari situlah Gus Dur mendapatkan pemikirannya yang liberal dan terbuka. Selain itu, jika mengingat Gus Dur pernah menempuh pendidikannya di luar negeri, maka tidak mengherankanlah jika Gus Dur memiliki pemikiran Islam yang liberal. Gus Dur mulai aktif dalam aktivitas sosial dan politik sejak beliau menjadi mahasiswa di luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh masa kecilnya di mana beliau melihat aktivitas sosial politik dari ayah dan kakeknya. Sejak duduk di bangku perguruan tinggi, Gus Dur aktif dalam organisasi sosial baik sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Timur Tengah, penulis di majalah maupun berpidato dengan topik perpolitikan Indonesia, masa depan bangsa, serta Islam dan modernitas. Di tahun 1965, Gus Dur bekerja di Kedutaan Besar Indonesia untuk Kairo dengan tugas sebagai penerjemah laporan serta berita teks terkait situasi di Jakarta. Kiprah politiknya dikenal melalui kontribusi aktif beliau dalam NU, Ketua Pokja Forum Demokrasi, pengaruhnya dalam PKB, serta sebagai tokoh pemikir Islam neo-modernis. Beliau berhasil menjabat sebagai Ketua Umum NU selama 3 periode yang dikenal teguh melawan Orde Baru, termasuk melalui pendirian Forum Demokrasi sebagai lawan dari ICMI. Selain itu, pengaruh beliau dalam NU maupun sebagai tokoh pemikir Islam juga mampu menghimpun dukungan bagi PKB yang kemudian berhasil menempati posisi ketiga dalam pemilu tahun 1999. Puncak keberhasilan perpolitikan Gus Dur terlihat melalui pelantikannya pada 20 Oktober 1999 sebagai Presiden Indonesia keempat. Pada masa kepemimpinannya ini, beliau menerbitkan kebijakan yang dinilai memberikan tonggak penting dalam mereformasi budaya korup maupun pembatasan kebebasan yang ditinggalkan Orde Baru. Kebijakan tersebut seperti pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, pencabutan TAP MPRS Nomor 25 tahun 1996 yang melarang PKI dan penyebaran ideologinya di Indonesia, serta rekonsiliasi keturunan Tionghoa dengan menerbitkan Kepres Nomor 6 tahun 2000 dan mencabut Inpres Nomor 14 tahun 1967 mengenai larangan pelaksanaan ibadah Imlek di depan umum. Selain itu, terdapat pula kebijakan yang pro-buruh dengan penerbitan Permenaker Nomor 150 Tahun 2000, pengubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, pemberian izin pengibaran bendera bintang kejora pada 30 Desember 1999 dengan syarat hanya sebagai simbol kultural yang dikibarkan lebih rendah dari bendera merah putih. Dalam bidang militer, diterbitkan TAP MPR Nomor 6
MPR tahun 2000 mengenai pemisahan TNI dan Polri, serta terdapat upaya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh matra dengan memulai kembali tradisi penunjukan Panglima TNI yang tidak eksklusif dari Angkatan Darat saja, sehingga ketiga matra memiliki kesempatan yang sama untuk mengantar perwira terbaik mereka menjadi Panglima TNI. Banyak yang mengatakan bahwa Gus Dur adalah seorang tokoh Islam liberal atau tokoh pluralisme. Banyak juga yang bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang dipikirkan atau apa yang menjadi tujuan dari seorang Gus Dur. Sejauh ini, yang dapat kita ketahui ialah bahwa pemikiran seorang Gus Dur terbentuk dari kombinasi antara pendidikan Islam serta pemikiran Barat, yang mengajarkan seputar humanisme, rasionalisme, demokrasi, sekuler, dan sebagainya. Ditambah lagi, keterbukaan seorang Gus Dur yang membuatnya ingin membaca dan mempelajari mengenai sosialis dari golongan kiri semakin memperkuat pemikiran humanisme serta keadilan. Gus Dur memiliki pemikiran tentang terintegrasinya keislaman serta kemanusiaan. Hal ini dapat dikatakan sebagai hal yang mendasar dalam pemikiran seorang Gus Dur. Melalui prinsip ini, nantinya dilahirkan pemikiran-pemikiran serta kebijakan-kebijakan selanjutnya. Islam dijadikan sebagai landasan berpikir bagi Gus Dur, serta prinsip kemanusiaan yang didasarkan pada tradisi Islam. Prinsip kemanusiaan ini dapat kita lihat pada surat Al-Maidah ayat 32, yang tertulis dalam buku Humanisme Gus Dur karya Syaiful Arif. Salah satunya mengatakan, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua umat manusia. Maka, tidak heran apabila pada akhirnya kita melihat Gus Dur memilih jalan yang kontroversial. Mengapa sering dikatakan kontroversial? Karena banyak orang tidak mengetahui dan tidak mampu membaca apa yang menjadi tujuan seorang Gus Dur dan apa yang ada di dalam pikiran Gus Dur. Seperti mendukung kaum minoritas etnis Tionghoa di Indonesia, kemudian usaha melegalkan komunisme beserta paham serupa di Indonesia, dan masih banyak kebijakan lainnya. Hal itu berdasarkan pemikiran Gus Dur yang liberal, namun tetap berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, Gus Dur memiliki pemikiran mengenai pembebasan terhadap kepercayaan atau beragama dan kebebasan dalam berpikir. Sebagai dua orang tokoh muslim terkemuka yang sama-sama terlibat dalam pemerintahan dan berperan sangat besar, dengan Sukiman yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia, serta Gus Dur yang merupakan Presiden keempat Republik Indonesia, kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan dalam membawa Islam pada perjuangan mereka. Gus Dur dan Sukiman sama-sama pernah mengenyam pendidikan di luar negeri dan mendapatkan ilmu barat dalam pendidikan mereka. Akan tetapi, dalam perjuangan mereka sebagai tokoh nasionalis, Gus Dur membawa Islam yang sekular, sedangkan Sukiman membawa Islam yang revolusioner. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan Gus Dur selama menjabat sebagai presiden, di mana beliau membawa konsep Islam yang liberal. Sedangkan Sukiman dalam perjalanannya sebagai tokoh politik selalu memperjuangkan Islam untuk dijadikan dasar negara Indonesia, di mana tercermin dalam tujuan partainya yaitu Masyumi.